Kisah perjalanan hidup manusia pada saat ini adalah saya kedatangan seorang yang sangat istimewa. Dia ini adalah orang Nasrani, lalu masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena memang Mas Bayu asalnya dari lokal, asal dari lokal dan tinggal di akhirat berarti di daerah ini. Kenapa memilih Islam? Asal mulanya kan syarat untuk kawin nikah. Istrinya itu Islam. Ya, Proses pacaran nggak tahu bahwa istri itu adalah Islam, sementara Mas Bayu itu adalah Kristen. tahu. Ya. Tapi karena cinta Ya. karena cinta sama istri apapun aku lakukan. Iya. Jadi walaupun aku harus mengorbankan agamaku yang terbaik, Kawin hari. karena merubah identitas, ya, merubah keyakinan, ya demi istri. Ya. Mas Bayu ini sholat, puasa, zakat gitu masih menjalankan. Kalau yang dulu Ya. ya cuma Islam KTP aja. Islam KTP berarti tidak melaksanakan perintah Allah. Ya. Nah, Islam tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Ya dulu itu karena Islam itu pertama tuntutan untuk menikah, Ya. tapi tidak dijalankan. Ya saya juga kan hidupnya juga itu ya mabok, judi dan lain sebagainya. Belum Islam itu ya. Belum Islam. Cuman waktu itu saya belum tertarik masuk Islam tuh belum, karena saya belum ibaratkan belum benar lah. Berarti harus benar dulu. Jadi nikahnya dijalankan, Islamnya nggak jalankan. Ya puasa yang enggak, tapi saya mah nggak pernah menjalankan puasa, nggak pernah menjalankan Dilewat syariat Islamnya. untuk menjalankan ibadah itu butuh ilmu, butuh pemahaman. Maka konsekuensi kita setelah kita masuk Islam itu ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, konsekuensinya apa? Adalah melaksanakan perintah. Dalam agama Islam itu ketika tidak melaksanakan perintah Allah itu nanti ya dia akan mendapatkan konsekuensi lagi. Konsekuensinya apa? Berdosa. Dan ketika berdosa ada balasan, ada balasan gitu. Nah sekarang setelah Islam nyaman nggak, Mas Mau? Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi apa bisa nyaman? Nyamannya itu Teman-teman Islam itu baik. oh enggak juga. Baik juga. Jadi Artinya tuh nyaman. nyaman, Tenang. belum bisa gitu ya melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, haji dan melaksanakan perintah-perintah lainnya. Berarti di situ ketenangan sudah Sudah ada. Apalagi kalau kita melaksanakan ketaatan, itu akan lebih tenang lagi. Agama itu kan satu, memuaskan akal. Yang kedua, menenteramkan seni. Agama itu adalah untuk ketenangan, memuaskan akal. Nanti yang memuaskan akal itu adalah masalah-masalah yang terjadi pada diri kita dan pada kehidupan kita itu terjawab oleh Islam. Jadi puas. Ya. Memuaskan akal. Memang Islam menjawab berbagai macam problematika atau masalah-masalah yang dihadapi. Ya. Setelah Islam selama 10 tahun mau mengkaji Islam, mau, sehingga dengan mengkaji Islam kita bisa tahu oh Islam saya gini ngatur, saya lain sehukur ibadah sholat, puasa, zakat dan nanti ternyata Islam juga mengatur berbagai macam kehidupan yang kita lalui saat ini. Dan kalau Mas Bayu misalnya ketika beragama Islam terus melihat saya, Mas Bayu mengatakan begini, Islam kok kayak begini. Padahal Islam tidak mengajarkan itu, gitu. Yang lihat orangnya. Jangan dilihat orang, karena kalau dilihat orang nggak sempurna, gitu. Kalau agama sempurna, nggak ada cacat. Kenapa? Karena diturunkan oleh Allah. Allah yang maha pencipta, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha mengatur. Dan kembali istiqomah berada dalam Islam, terus mengkaji Islam, gitu ya. Dan jangan lihat sekali lagi, jangan melihat sosok, jangan melihat pelajari Islam secara utuh. Barangkali ada kata-kata terakhir yang Mas Bayu sampaikan. Kata-kata saya mah ujian asal bertubi-tubi. Saat ini Setelah saya menjalankan syariat Islam, cobaan itu
macam-macam lah. Apa misalnya coba Iya, kayak ekonomi. ekonomi. Pas sekali diuji lah. Tapi ya saya mah ikhlasnya. Kok kenapa dulu? Pada waktu saya belum masuk Islam, Pemerintah kok duit berapa hari gampang susah dan lain sebagainya. Setelah kita masuk Islam menjalankan syariat, kok lupa bisa jadi ada sulit. Nanti muncul pertanyaan itu nanti. Saya mah yakin sih. Karena ujian. Orang kalau ingin mau naik ke tingkat 2 atau ketiga, dia harus diuji dulu. Gitu. Karena kalau ujian ekonomi, jangankan Mas Bayu, ternyata banyak orang yang diuji dengan ekonomi. Bahkan kalau kita lihat di Aceh, ujiannya lebih besar dulu daripada kita. Kalau saat ini kita bisa makan, kita bisa ngopi, kita bisa main, kita bisa nonton TV, bisa main HP. Cuma bagaimana masyarakat yang Sumatera mereka harus berjibaku dengan berjibaku dengan penderitaan, rumah hancur, saudara hilang, hanya terbawah air, sementara bantuan apakah mereka kafir? Mereka Islam. Apakah Tuhan tidak sayang? Bukan sayang kok pada justru kebahagiaan seorang muslim. Dan ketika dia diuji kuat dalam ujian itu, maka Allah akan mengangkat derajat. Kalau meninggal, berarti dia akan diberikan musibah. Kebahagiaan buat dia, penderitaan telah hilang selama dia di dunia, dia kembali ke akhirat, dan di akhirat dia bahagia karena menerima bahagia. Jadi umat Islam itu nggak ada yang rugi, dapat rezeki bersyukur, kan gitu. Ketika dia ditimpa musibah, bersama. Obrolan kita dengan Mas Bayu yang luar biasa, mudah-mudahan ini akan menjadi hikmah. Jangan lupa, kekuatan Mas Bayu ini tetap istiqomah dalam dalam keyakinannya dan juga dalam menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Saya pikir itu saja. Mudah-mudahan kita jumpa kembali dengan kisah perjalanan manusia di lain waktu.